Sudah siap, Besi? Bukaan saya, Pak. Jangan gambar itu. Ya, mari kita akan mulai. Ya. Untuk Zoom malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau awali dengan doa dulu. Setelah doa nanti pujian. Kami serahkan Bapak dan Ibu Joko yang akan melayani kita pujian. Setelah pujian nanti firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Urip Yudono. Ya, dan setelah firman Tuhan nanti baru kita serahkan kepada moderator Mbak Ana untuk mengatur di sesi tanya jawab. Ya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat malam yang indah ini. Engkau boleh menolong setiap kehidupan kami dari pagi, siang, dan malam hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Pujian penyembahan kami, Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani pujian, Bapak Joko dan Ibu Priska Serahayu yang melayani pujian dan musik. Tuhan Kau campur tangan, biarlah setiap hitung pujian yang dilantunkan sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Urip Yudono MPD, yang malam hari boleh Engkau persiapkan untuk memberkati kami oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat, takabudi urapan yang dari Engkau, sehingga setiap firman yang ditampurkan malam hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang belum masuk dalam Zoom ini. Tuhan juga tolong gerakkan hati mereka untuk mereka boleh merasakan lawatan Tuhan malam hari ini. Bagian yang sudah bergabung, Tuhan juga berkenan memberkati. Buka hati pikiran kami, pendengaran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan untuk semua yang terlibat dalam Zoom malam hari ini. Tuhan campur tangan memberkati. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memulai untuk acara virtual atau Zoom malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkati, siap untuk diberkati, katakan amin. Ya, puji Tuhan, waktu nanya kami serahkan kepada Bapak dan Ibu Joko untuk melayani kita dalam pujian. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom, Nama shalom. Tuhan. Ya, mari kita tetap bersyukur kalau malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan dengan tema tetap berbuah di masa pandemi. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan katakan kalau tetap ingin berbuah, kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mencari perkenanan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Lewat pujian ini, mari kita akan mekatkan hati kita kepadanya. Kemanakah kami berseru? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kami berbuat keajaiban-Mu, kami bukan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berdoa keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami berdoa, kami berdoa keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan. Sekali lagi, kami berdoa Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu sentuhan tangan-Mu, kami perlu keajaiban-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, di saat di masa pandemik ini juga ya Bapa, kami tak mampu untuk berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah malam hari ini lewat Zoom yang kami buka bersama-sama ini Tuhan, akan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami percaya Tuhan, di saat kami bersama dengan Engkau, di saat kami Tuhan bergantung kepada Engkau, maka kami akan tetap berbuah. Maka Tuhan, kami akan dapat menghadapi setiap cobaan, setiap rintangan, setiap badai yang boleh menghadang kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan kami tetap bersukacita karena kami tahu di saat kami bersama Tuhan Yesus, maka kuasa kemenangan ada di pihak kami. Kami mampu menginjak-injak musuh kami karena Tuhan bersama kami. Bahkan kami mampu melakukan perkara besar karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami akan memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersukacita. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Lewat ujian ini kita akan semakin meneguhkan iman percaya kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan bersama kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Yesus anak Tuhan Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kami yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membenarkan, Dia Raja dalam Raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak Tuhan Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kami yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan dalam Tuhan, Dia Allah dalam Allah. Puji nama Tuhan luar biasa. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Allah segala Allah, Dia Raja segala Raja.
biarlah malam hari ini, kalau kita mau belajar dengan tema tetap berbuah di masa pandemi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk membekali kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dijabarkan oleh hambanya Bapak Pendeta Urip Yudhoyono malam hari ini. Kita akan bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, kalau kita mau berbuah, kita harus melekat di dalam pohon itu. Sedangkan pokok itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus menjadi pokok dan kita carang-carangnya. Kalau carang mau berbuah, jangan pernah lepas dari pokoknya. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Setelah itu waktu akan kami berikan kepada hambanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya. Biarkan Tuhan, kami Tuhan tetap menempel pada pokok. Biarkan Tuhan, kami boleh berbuah di hadapan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami bergantung pada Engkau, ketika kami menempel kepada Engkau, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, maka Tuhan, hidup kami akan berbuah. Meskipun masa demi masa, musim berganti dan berlalu, tetapi kami tetap akan berbuah karena Tuhan Yesus yang menumbuhkan kami dan membuat kami berbuah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan pada malam hari ini seluruh acara demi acara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada hambanya. Ya, shalom. Selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Oke. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sharing firman Tuhan. Ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana kita tetap berbuah di
di masa pandemi. Terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Tuhan mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Halo? Tadi saya di-mute. Saya sudah dengar semua? Dengar. Oke. Ya, tadi kalau saya di-mute. Ya, oke. Ya. Jadi dasar firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang menjadi dasar pelajaran yang kita sama-sama mau diskusikan, itu tetap berbuah di masa pandemi. Kita bisa tahu bahwa Yesus mengatakan, barang siapa tinggal dalam aku. Siapapun orang percaya yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam orang percaya, dia berbuah banyak. Artinya Tuhan memberikan garansi atau janji atau kepastian bahwa kita akan tetap berbuah, bahkan berbuah banyak dalam situasi apapun. Itu karena dikatakan di situ kuncinya adalah tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, masa pandemi ini ya, mungkin bisa ditunjukkan di PowerPoint ya, kalau sudah ada. Di dalam masa pandemi ini memang seluruh dunia mengalaminya. Bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan seluruh dunia. Sehingga pada umumnya dunia ini mengalami berbagai masalah yang besar. Nah, bagaimana orang percaya bisa tetap berbuah dan bahkan buahnya tetap banyak di masa pandemi ini, yaitu bahwa kita orang percaya yakin akan pertolongan Tuhan, tetap beribadah pada Tuhan, mau lewat tatap muka ataupun lewat online atau daring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan tenang. Situasi yang serba terbatas ini sebenarnya Tuhan mengingatkan bahwa masih ada kesempatan atau kemampuan untuk tetap berbuah. Jadi kita tidak berhenti berbuah hanya karena masa pandemi, hanya karena banyaknya kesulitan yang ada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maaf saya harus maaf. Ya, minta maaf, ada gangguan teknis sebentar ya. Ada gangguan teknis. Bapak Ibu bisa melanjutkannya. Ya. Nah, bahwa agar kita tetap berbuah, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Bisa host
Host bisa menampilkan materinya? Coba. Oke. Nah, katakan kita akan tetap berbuah di masa pandemi atau apapun kondisi kita. Kalau kita yang pertama dikatakan di situ adalah tetap tinggal di dalam Dia. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, tetap tinggal di dalam Dia. Kata tetap itu berarti senantiasa berada. Nah, kata tinggal yang artinya n atau in, maknanya adalah di dalam dan menyatu. Nah, Yesus sebagai pokok atau batang itu menjadi sumber hidup yang mengalirkan kehidupan atau nutrisi atau gizi roh yang terus-menerus sehingga mampu tetap berbuah. Jadi orang percaya yang tetap tinggal dalam Tuhan itu mendapatkan nutrisi yang terus-menerus. Karena Yesus sebagai pokok anggur itu sumber. Kita menempel masuk ke dalam dan menyatu sehingga tidak ada alasan untuk orang-orang percaya tidak mendapatkan nutrisi untuk berbuah. Nah, bandingkan dalam Mazmur pasal 1 ayat ketiga, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ya, ia berbuah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi tidak ada alasan atau hambatan orang yang ada di dalam Yesus itu tidak berhasil berbuah. Nanti akan saya jelaskan buahnya seperti apa begitu. Jadi setiap orang, siapapun kita, mau tinggal di desa, mau tinggal di kota, mau tinggal di manapun kita berada sebagai orang percaya, kepastian untuk berbuah itu ditentukan karena kita tetap tinggal di dalam Dia. Kata tetap itu berarti tidak terpisah. Kata tetap itu berarti senantiasa. Ya, kalau kita senantiasa di dalam Tuhan, itu ada kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan sebagai pokok sumber kehidupan itu memberi nutrisi sehingga kita bisa tetap berbuah. Yang kedua, bukan hanya tetap berbuah. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, bukan hanya tetap berbuah, tetapi dikatakan di situ berbuah banyak. Ayat 5b, coba kita bisa melihat di situ ayat yang ke-5b dari Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan apa di situ? Ya, katakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ada kata ia berbuah banyak. Kata berbuah banyak itu artinya banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa dihasilkan. Ya, begitu. Di tengah pandemi ini, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita menghasilkan buah yang banyak. Kegiatan-kegiatan yang terus-menerus sehingga menghasilkan berbagai hal dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi penolong bagi orang lain. Nah, supaya berbuah banyak, tidak hanya berbuah, tapi berbuah banyak secara berkualitas, maka perlu 3 hal, yaitu kita perlu dipotongnya. Dalam bahasa Yunani artinya airo, yaitu airo artinya akan diambil atau dikerat. Pohon anggur, apabila ia ingin berbuah banyak, maka cabang-cabang yang bersifat tunas air itu semuanya dipotongnya. Cabang-cabang yang gemuk-gemuk, hijau muda dan gemuk dipotong semuanya. Yang ditinggalkan adalah cabang-cabang yang justru
kecil tetapi warnanya lebih tua, hijau tua. Semua yang hijau muda, tunas-tunas hijau muda dan gemuk-gemuk itu dipotongnya. Maksudnya bahwa pada saat kita ingin berbuah banyak, maka ada hal-hal yang tidak positif dalam diri kita, ada hal-hal yang menghabiskan energi, namun tidak banyak bermanfaat. Ada banyak hal-hal yang kelihatannya itu meyakinkan dalam diri kita, namun kalau dilakukan itu justru tidak ada artinya, tidak ada hasilnya. Itu yang diambil, itu yang dikerat, begitu. Itu yang dalam bahasa Ibraninya itu yang sunat. Ada hal yang menyakitkan dalam diri kita yang terjadi pada saat Tuhan mengerat atau mengambil bagian-bagian yang menjadi kesenangan kita. Ya mungkin plesir, piknik, shopping, makan di luar yang dulu hampir tiap hari misalnya. Itu menghambat bagaimana orang percaya itu berbuah. Yang kedua, agar tetap berbuah banyak, Tuhan mengatakan dibersihkan Tuhan. Dari bahasa Yunani katario, yaitu membersihkan atau memangkas. Misalnya, katario ini berhubungan dengan sesuatu yang memurnikan kita, memurnikan hidup kita, memurnikan pelayanan kita, memurnikan pekerjaan kita. Ya. Karena apa? Kalau hidup kita tidak murni, tujuan hidup kita tidak murni, berbuah banyak pun nanti tidak banyak gunanya, bahkan akan menjadi busuk. Orang-orang Kristen yang tidak murni, dalam bahasa Alkitabnya disebut orang-orang Kristen yang munafik, begitu, yang hanya kelihatan baik secara luar. Halo. Halo. Nah, orangnya udah turun. Halo Mbak Anda, kok suaranya hilang ya? Suaranya Pak Urip juga hilang. Iya, mungkin Pak Urip turun kayaknya. Mungkin sinyal atau pengaruh sinyal atau apa ya? Itu mungkin sinyalnya. Bapak bisa teruskan? Pak Petrus? Iya. Bapak bisa konfirmasi dulu. Oh ya, coba Bapak hubungi kembali. 5 menit. Kalau nanti tidak ada konfirmasi, halo. Nanti saya lanjutkan. Ya, kalau gitu isi satu pelaku pujian Bu ya, Yu.
Oke. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Urip nggih. Ya, Ya. Kita ini akan nyanyi kemungkinan Pak Urip bersama. sinyalnya hilang. Jadi bisa Iya. diisi satu lagu dulu. Ya, oke. Bawa serta dengan nama. Kita akan menyanyikan lagu tetap bawa serta dengan Allah. Kita melakukan perkara besar. Dia yang akan menginjak-injak musuh kita. Ketika kita bersama Tuhan Yesus, maka ada kemenangan buat kita. Amin. Anjingnya kenapa? Susah ya. Allah lakukan semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi. Bawa serta Allah. Bukan perkara yang besar bahwa Dia akan menginjak-injak segala perkara besar saja. Perkara besar bisa jadi bahwa Selamat malam. Selamat Tuhan, halo. Halo. Bapak Pendeta Urip sudah bisa? Maaf. Oke, sinyalnya sudah ada lagi. Maaf, Monggo minta Pak maaf. Urip. Jaringannya terganggu terus ini. Puji Tuhan, ini sudah bisa masuk Pak. Monggo. Masuk ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Untuk Pak, Oke. silakan dilanjutkan, Pak. Oke ya. Untuk tetap bisa berbuah banyak atau menghasilkan buah yang banyak, maka kita perlu dibersihkannya. Kata dibersihkannya itu katario. Itu membersihkan atau memangkas segala sesuatu yang menghambat terjadinya buah yang banyak. Yaitu bagaimana terus dimurnikan. Kita dimurnikan dalam kehidupan kita dari perkara-perkara dunia, maksudnya begitu. Pohon anggur itu kalau terlalu banyak daunnya, maka daunnya itu hampir semua diambil. Karena yang diperlukan buah bukan daun. Seringkali, maaf, pelayanan atau hidup kita banyak kegiatan-kegiatan yang hanya menghasilkan daun. Kelihatan rimbun tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Ya, banyaknya program pelayanan, banyaknya panggilan khotbah, banyaknya panggilan mengajar, banyaknya panggilan untuk kegiatan-kegiatan gereja, apalagi di Natal ini, sehingga seringkali secara fisik justru kita yang capek. Secara fisik justru kita yang mengalami kelelahan. Nah, Tuhan mau supaya kegiatan-kegiatan kita itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya daun saja yang lebat, tetapi bagaimana menghasilkan buah yang lebat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang hanya menyibukkan itu dibersihkan Tuhan, diambil Tuhan, dipreteli sama Tuhan. Sehingga fokus hanya persekutuan, pribadi yang intim, persekutuan dengan keluarga, persekutuan dengan umat Tuhan yang seperti itu. Tidak banyak terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, maksudnya seperti itu. Nah, tetap berbuah banyak, itu tinggal di dalam aku. Untuk bisa berbuah banyak tinggal di dalam aku. En Kristo. Di dalam atau dengan atau perantaraan. Hanya di dalam Tuhan, hanya dengan Tuhan, hanya melalui perantaraan Tuhan, maka semuanya bisa dihasilkan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak ada satu istilah
di dalam pandemi ini, kita yang ada di dalam Tuhan, kita yang bersama dengan Tuhan, kita yang mulai perantara Tuhan tidak berbuah. Itu tidak. Karena bagi orang yang di dalam Tuhan, itu tidak ada satupun hal yang mustahil. Yang ketiga, di masa pandemi kita bisa berbuah banyak, itu karena kita adalah murid Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, berbuah banyak itu supaya apa? Bapa dipermuliakan. Kata dipermuliakan adalah dalam bahasa Yunaninya dedoxasmai. Dedoxasmai itu artinya mereka mempermuliakan Bapa karena buahnya banyak atau dihormati. Mereka dihormati Bapa atau Bapa dihormati oleh banyak orang karena orang-orang percaya berbuah banyak. Atau arti yang ketiga, berbuah banyak memuliakan Tuhan, yaitu mereka telah memuliakan Bapa karena berbuah banyak. Ya, kita telah memuliakan Bapa karena berbuah banyak. Jadi kalau kita mengatakan beri kemuliaan bagi Tuhan, itu bukan pada waktu kita beribadah saja. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, misalnya seperti itu. Ya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Betul. Tapi beri kemuliaan bagi Tuhan, muliakan Tuhan itu saat kita berbuah banyak. Dengan demikian otomatis Bapa dimuliakan. Dan itu merupakan tanda bahwa kita murid Yesus. Murid dalam bahasa Yunani artinya matetes, yaitu ya murid, ya pengikut. Yang diikuti itu Yesus. Yesus yang memungkinkan kita berbuah banyak. Jadi kalau kita orang percaya kepada Tuhan, kita akan berbuah banyak karena kita mengikuti sumber yang bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, buah-buah itu antara lain apa saja? Ya, macam-macam buah yang perlu dihasilkan. Next, ya macam-macam buah yang perlu dihasilkan. Yang pertama dan yang terutama adalah buah pertobatan. Ini Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa itu? Bertobat adalah berbalik dari jalan yang salah, yaitu metanoia, dan tidak lagi melakukan perbuatan yang salah itu. Jadi buah pertobatan adalah melakukan perbuatan yang tidak lagi dianggap salah. Itu buah pertobatan. Nah, buah pertobatan adalah perubahan karakter yang lama pada karakter Kristus, yaitu memiliki karakter Kingdom of God, karakter kerajaan Allah. Yesus datang membawa kerajaan, dan siapapun yang masuk ke kerajaan adalah orang-orang yang bertobat. Dan orang-orang yang bertobat memiliki karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus adalah karakter kebenaran. Apa yang dilakukan nilainya benar, bukan cuma baik. Jadi di masa pandemi ini, kita bisa melakukan hal yang benar. Seperti Yesus melakukan hal yang benar. Sehingga orang tidak melihat cacat kita. Orang tidak melihat kekurangan kita. Orang tidak melihat ada sesuatu yang jelek dari diri kita. Kita tidak malas dalam segala hal. Kita bekerja keras. Kita sungguh-sungguh fokus kepada apa yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita ini hamba Tuhan. Fokus pada jemaat yang kita layani. Fokus kepada keluarga. Fokus kepada sesuatu yang bisa menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Hanya orang yang bertobat, yang memiliki karakter Kingdom of God atau karakter kerajaan Allah, itu yang mampu
berbuat banyak, ya, mampu menghasilkan banyak. Dan buah itu tetap. Lukas pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan jika tidak bertobat akan dibuang ke dalam api. Itu artinya apa? Jika tidak bertobat, kita akan dihanguskan Tuhan. Ini masih berbicara bukan soal neraka, yaitu di dunia saja. Kalau orang yang percaya Yesus tidak masuk dalam pertobatan, dia dihanguskan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada lagi gunanya. Karena pertobatan itu berhubungan dengan kemurnian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kemurnian, hidup dalam kesucian. Yang kedua, buah yang dihasilkan, yaitu yang kedua adalah disebutkan buah roh, bukan buah-buah roh. Ya, kita sering keliru dalam menyebut buah roh. Buah roh itu satu. Ya, satu buah. Dalam bahasa Yunaninya adalah karpos, pneumatos. Di mana buah itu yang merangkum 9 sifat nyata dari hidup Kristen yang sejati seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, Galatia 5 pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu kita keliru. Kalau kita nyanyikan 9 macam buah roh. Tidak. Kalau digambarkan ada pepaya, ada anggur, ada jeruk, ada apel. Bukan itu. Buahnya satu dengan 9 rasa. Artinya orang percaya mengeluarkan buah Roh Kudus yang rasanya bisa dinikmati karena selalu berbeda. Satu buah tetapi bisa rasa 9 tadi. Bisa rasa kasih, rasa sukacita, rasa damai sejahtera, rasa kesabaran, rasa kemurahan, rasa kebaikan, rasa kesetiaan, rasa kelemah lembutan, rasa penguasaan diri. 9. Jadi bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Nah, hal ini bisa dimiliki oleh setiap orang percaya apabila mereka telah menjadi milik Kristus dan mereka yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Setiap orang yang menjadi milik Kristus, yang telah menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka dalam dirinya ada 9 rasa. Misalnya, kita orang Kristen harus nampak kesabarannya, harus nampak sukacitanya, harus nampak damai sejahteranya, harus nampak kemurahannya, harus nampak kasihnya. 1. Tapi dalam diri orang Kristen itu ada 9 rasa yang bisa dinikmati banyak orang. Yang ketiga, nah ini, yaitu apa? Macam-macam buah roh yang bisa dihasilkan. Yaitu yang ketiga adalah buah pelayanan. Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang ketiga ini buah pelayanan. Di mana buah pelayanan itu bukan hanya sekedar jadi singer, jadi WL, jadi pengkhotbah, aktif di dalam pelayanan, aktif dalam gereja. Bukan itu yang dimaksudkan ternyata. Yang dimaksudkan buah pelayanan itu bukan semata-mata kita melayani gereja dan terus di dalam pelayanan keseharian dari hari Senin sampai hari Minggu. Ternyata bukan itu. Kata buah pelayanan adalah pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apa kata pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap?
Di sini Yesus mengatakan, karena kita ini sudah menyatu dengan Yesus, karena kita ini adalah punya karakter kerajaan Allah, maka kita diminta menunjukkan apa yang sudah kita miliki, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan, untuk pergi memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil itu kepada banyak orang yang belum bertobat, yang belum diselamatkan. Jadi pelayanan yang dimaksud di sini yaitu pelayanan penginjilan. Bukan pelayanan semata-mata kita di gereja, pelayanan kita ikut kebaktian dan sebagainya, bukan semata-mata itu. Setiap orang yang sudah diselamatkan punya tugas untuk menyelamatkan orang yang belum percaya. Dan setiap orang yang menginjil, memberitakan Injil, ada garansi, ada janji, ada kepastian. Dikatakan apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya apa? Saat kita melayani Tuhan dengan menginjil, kebutuhan kita itu apabila kita mintakan kepada Bapa dalam nama Yesus, itu diberikan kepada kita. Jadi yang dimaksudkan tetap berbuah pada masa pandemi, itu bukan saja kita bisa membantu secara ekonomi, membantu secara keuangan, membantu secara jasmani, ya lewat sembako dan sebagainya. Bukan itu saja yang dimaksud, tetapi justru dalam masa pandemi ini, kita diminta Tuhan menghasilkan buah, yaitu buah penginjilan. Nah, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2, bahwa Timotius sudah diteguhkan, sudah ditabiskan menjadi hamba Tuhan, dan diminta untuk memberitakan Injil baik ataupun tidak baik waktunya. Artinya begini, kita jangan hanya terbatas berbuah pada masa pandemi, yaitu dengan membantu orang lain secara keuangan, membantu orang lain secara jasmani. Bukan. Kita justru dikatakan berbuah pada masa pandemi, yaitu dengan melakukan penginjilan lewat apa? Bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom seperti ini, bisa lewat alat-alat elektronik seperti kita WA, mengirim renungan, mengirim firman Tuhan di grup, di saudara-saudara kita. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Setiap hari saya mengirim berita firman Tuhan tentang keselamatan dari Tuhan ke banyak grup, ke banyak pribadi. Nah, yang dimaksudkan buah pelayanan itu seperti ini. Jadi, bukan hanya sekedar bagaimana kita membagi berkat secara jasmani, tetapi lebih daripada itu, memberitakan Injil supaya dunia ini diselamatkan oleh Tuhan dan mereka percaya Yesus untuk masuk surga. Nah, di penutup, ya, firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan apa? Janganlah kita berhenti untuk berbuah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ini harus digarisbawahi. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mohon maaf karena tadi terjadi kendala teknis. Ya, kiranya apa yang bisa saya sampaikan bisa kita sharingkan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya serahkan kepada moderator.
Silakan Mbak Hana. Selamat malam semuanya. Sekarang kita buka waktunya sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, kita berikan waktunya. Kan Bapak Ibu, apakah tadi pelajaran yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan baik, atau mungkin ada yang kurang jelas berkenaan dengan berbuah di masa pandemi ini, atau tetap berbuah di masa pandemi ini? Ya. Laptopku yes. Tolong di yes, laptopku yes, karena dari sini nggak bisa yes. Monggo silakan yang mau bertanya. Oke Pak Filipus. Mari Pak Filipus. Silakan. Wah, saya Pak senang pelajaran dalam Zoom ini sehingga menambah pengetahuan bagi saya. Tadi Pak Sadik terlambat, saya mau dijelaskan tentang pokok anggur tadi. Ya, bersatu dalam tentu ada ayat yang mengatakan di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang maksudnya bagaimana itu. Dan yang kedua gini Pak, di dalam Alkitab sering itu setiap orang yang percaya dilambangkan di buah anggur. Di dalam Mazmur 127 misalnya, suami yang katakan Tuhan, istrimu seperti buah anggur yang subur dalam rumahku. Kok masih selalu buah anggur itu Pak? Mohon dijelaskan yang kedua tadi Pak. Bagaimana tinggal di dalam Kristus supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Pak Urip. Ya. Cukup Pak Filipus? Ya. Ya, terima kasih. Konfigurasi atau perumpamaan orang percaya itu bisa diibaratkan. Silakan langsung dijawab. Ya, buah. Ya. Ada buah anggur, ada buah zaitun, ada buah ara, begitu. Karena buah-buah yang disemaksud itu ada buah-buah yang mengandung nilai atau berharga. Buah anggur itu berharga sekali di Israel pada waktu itu. Karena di Israel itu kan tanahnya tandus. Tanahnya tandus 75% itu atau 70% itu padang gurun yang sangat sulit ditanami. Sehingga kalau sampai ada tanaman buah anggur bisa hidup di padang gurun, hidup di tanah Israel, itu merupakan sebuah anugerah besar. Karena buah anggur itu bermanfaat untuk minuman, dibuat minuman, sehingga bisa menyegarkan, bisa membuat hati girang, gitu ya. Kalau orang minum buah anggur ya, minum buah anggur. Nah, ini anggur yang tidak memabukkan maksudnya. Jadi pesta-pesta, ya pesta-pesta itu termasuk Yohanes pasal 2 perkawinan di Kana ya, itu ya. Itu ciri khasnya pesta akan berhasil, pesta akan mewah, pesta akan menjadi pembicaraan banyak orang kalau bisa menyediakan air anggur yang terbaik, kan gitu ya. Itu. Jadi anggur atau buah anggur itu merupakan buah yang mendatangkan sukacita, buah yang mendatangkan kegembiraan, buah yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, artinya kalau orang percaya pada Yesus itu dimungkinkan untuk mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kemenangan, mendatangkan keceriaan, mengubah suasana menjadi bahagia gembira. Begitu, Pak Filipus. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Terus lagi Pak, maksudnya Pak, tinggal di dalam Tuhan sehingga bisa mengeluarkan buah-buah. Jadi kan rakyat dan di luar aku tidak menjalankan apa-apa. Ya, tinggal di dalam dan tinggal di luar gitu ya. Yesus mau mengatakan bahwa sebenarnya
pohon anggur itu bisa ditanam bukan buahnya saja, tapi juga dari cabangnya. Cabangnya bisa dipotong lalu ditanam gitu. Tetapi cabang yang sudah ditanam itu, kalau itu ditanam di tanah yang kering, seperti di tanah Israel kan tanah yang kering ya, tanah yang kurang air, maka dia akan mati dengan sendiri sehingga tidak bisa tumbuh. Jangankan buah, tumbuh pun tidak bisa. Sehingga orang-orang Israel cara untuk bisa memperbanyak pohon anggur yaitu merambatkan cabang-cabangnya, tidak memotong. Karena begitu dipotong, ditanam di tanah kering, dia tidak akan bisa tumbuh dan bahkan ya tidak bisa berbuah. Demikian juga kita kalau tidak akan bisa berbuah kalau tidak tinggal dalam Yesus. Kalau kita keluar dari Yesus, meninggalkan persekutuan, meninggalkan iman, meninggalkan ibadah, bisa bertahan hanya beberapa waktu. Tapi roh kita akan menjadi kering. Sehingga karena roh kita menjadi kering, maka hati, pikiran dalam diri kita itu tidak disegarkan lagi. Kita tidak bisa semangat lagi, kita akan menjadi layu karena apa? Roh Kudus tidak bekerja. Roh Kudus memutuskan hubungan atau kita memutuskan hubungan dengan Roh Kudus. Padahal yang bisa menyalurkan kita dengan Tuhan itu Roh Kudus. Seperti Yohanes pasal yang keempat. Waktu Yesus bertemu dengan wanita, apa? Dari dalam hatimu akan keluar aliran-aliran air yang hidup. Apa itu aliran air yang hidup? Itu Roh Kudus. Orang yang meninggalkan Yesus, Roh Kudus tidak bekerja. Orang tidak kebaktian 3-4 kali, itu akan mengakibatkan Roh Kudus tidak bekerja. Sehingga orang itu, karena tidak dikuasai Roh Kudus, maka dia akan mengalami kelemahan. Dan iblis menjadi lebih kuat dalam diri untuk semakin melemahkan mereka. Maka yang lama tidak ke gereja pasti hidupnya baik hidup rohani maupun hidup dalam sehari-hari itu akan mengalami hal yang tidak beres. Itu pasti. Apalagi hamba Tuhan ya. Begitu Pak Filipus, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya silakan untuk siapa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Monggo. Jadi istilah berbuah di masa pandemi itu jangan hanya sekedar kita berbuat baik, membagi sembako, lalu membagi uang misalnya. Bukan itu yang dimaksud dari ayat dari Yohanes itu, bukan itu maksudnya. Ya, bukan sekedar itu. Tapi membagikan iman. Kalau masih silakan. Masih malu untuk bertanya. Kalau gitu saya ingin tanya, bagaimana caranya kita bisa beribadah secara tenang saat pandemi ini? Cara kita. Ya, soal ibadah itu kan Tuhan sudah memberitahukan ya, di mana ada 2 atau 3 orang aja berkumpul dalam nama Tuhan, maka hadir. Jadi seandainya kita dibatasi untuk tidak beribadah di gereja ya, gedung gereja. Kita di rumah di mana ada 2 atau 3 orang, itu sudah cukup. Kita mengadakan ibadah sendiri, memuji Tuhan, membaca Alkitab, ya, berdoa. Itu sudah cukup, 2 atau 3 orang bahkan. Jadi di masa pandemi ataupun tidak, ibadah itu Tuhan memberikan jalan keluar. Di mana ada 2 atau 3 orang aja yang percaya, buat aja ibadah tiap hari di rumah atau di tempat saya. Kalau tempat saya kami melakukan komsel itu dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu
Kita ada komsel tempat kami dalam kelompok kecil. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Bapak Yana Sedi, Ruth Selaki, Bu Maria Kandek. Atau Adik Mawar. Maria Kandek, Bu Maria Iya. Kandek sudah angkat tangan. Bu Maria Kandek. Ya. Buka videonya, Bu. Ya. Dibuka videonya. Sudah. Shalom, ya selamat ya, Bu. malam. Silakan masuk, Bu. Ya, selamat malam dan minta maaf. Saya agak lambat karena baru pulang Natal dari kota, dari gereja Indo. Jadi baru sampai buka, jadi ada masih dapat. Yang terakhir tadi yaitu dalam pembacaan di situ ada berkata yaitu kebaikan hati yang di dalam 1 Korintus yang ayat terakhir tadi Pak, saya belum sempat baca, baru sudah bilang terima kasih begitu. Jadi yang saya mau tanyakan di sini di dalam yaitu Filipi 4 ayat 5a, di situ dikatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Nah, kita tahu bahwa dalam hati kita itu pasti yaitu diketahui oleh semua orang. Dan apakah yaitu dalam kebaikan hati kita itu kira-kira apa saja yang termasuk di dalamnya? Bisakah itu dia masuk yaitu sebagai hati yang bersahabat, atau bisakah juga dia masuk dalam hati yang berbahagia dan hati yang baik dan hati yang penuh damai? Dari 4 hal ini, apakah itu bisa masuk dalam kategori atau dalam hati manusia yang dikatakan kebaikan hati? Yang tadi, yang pertama, hati yang bersahabat. Yang kedua, hati yang bersuka cita. Yang ketiga, hati yang baik. Dan yang keempat adalah hati yang penuh damai. Di dalam Filipi 4 ayat 5a, di situ tadi yang saya sudah baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dan apakah 4 poin ini bisa juga masuk di dalam kategori kebaikan hati seseorang? Ya, Pak. Cukup? Bu Maria ini bertanya yang keempat tadi itu apakah ikut dalam kebaikan hati seseorang? Iya. Ya. Terima kasih Bu Maria. Itu betul ya. Kebaikan hati itu sulit hati. Keempat itu. Nah, hati yang dimaksud di sini adalah pusat kehidupan. Ya. Dikatakan di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kan gitu ya. Kalau hatimu baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, mata yang baik itu karena hatinya baik, gitu ya. Nah, hati itu pusat kehidupan, pusat yang mengatur kehidupan maksud saya. Dalam Galatia pasal 5, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati itu di Galatia 5 pasal Galatia pasal 5 Filipi ayat 22-23. Filipi 4 ayat 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu yang dimaksud buah-buah kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu, ya. Hendak kebaikan hati itu, kebaikan hati itu dijelaskan oleh Paulus. Arti kebaikan hati itu dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang buah roh itu. Ya, hati yang baik itu apa? Punya kasih. Hati yang baik itu apa? Sukacita. Hati yang baik itu punya apa? Punya damai sejahtera. Hati yang baik itu apa? Punya kesabaran. Hati yang baik itu apa? Punya kemurahan. Hati yang baik itu apa? Punya kebaikan. Hati yang baik itu apa? Punya kesetiaan, punya kelembutan,
punya penguasaan diri. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan di dalam diri kita atau di dalam hidup kita ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, ada kasih, ada kelemah lembutan, itu yang dimaksud dengan kebaikan hati. Orang bisa lihat kita ini sabar, orang bisa melihat kita ini sukacita, orang bisa melihat kita itu ada kasih. Seperti itu Bu Maria. Bisa kira-kira bisa diterima? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ya. Jadi berarti kalau hati yang bersahabat ya masuk juga di situ Ya, ya. orang bersahabat itu berarti kan dia ada kemurahan. Dia ada di situ penguasaan diri. Ya, di situ ada kelemah lembutan kan gitu ya. Ya, bersahabat, orang bersahabat itu karena kita punya kasih kan. Kita beda-beda status, tidak membedakan derajat, pangkat, suku dan sebagainya gitu ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Bu Maria sudah puas? Ya, ya sudah jelas. Ya silakan. Saya buka untuk yang lain yang mau bertanya. Mungkin masih pada malu ini bertanya, atau mungkin masih mempersiapkan pertanyaannya ya. Kita sudah buka dengan jadi mood. Silakan Bu Priska. Ya, salam terima kasih pada Bapak Pendeta Urip yang sudah menjabarkan firman Tuhan. Bu Priska yang satunya bisa diingat dulu. Yang satu disingkirkan dulu. Jujur saya enggak pesawat. Biar enggak Jadi shalom Bapak Pendeta Urip. Tentang buah. Jadi tetap berbuah di masa pandemi ini tadi sudah dijabarkan dengan rinci. Sangat bersyukur karena apa? Tentang buah yang dibahas oleh Bapak Pendeta Urip ini sungguh-sungguh secara holistik ya, artinya tidak hanya berbuah secara rohani, tetapi di situ ada disampaikan tadi ada buah pertobatan. Itu menjadi kunci dasar ketika seseorang akan berbuah yang lainnya. Kalau dasarnya kita sudah berbuah lewat pertobatan kita, sudah dipangkas, sudah dibersihkan, sudah dimurnikan, berikutnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita akan tumbuh buah roh. Kemudian di dalam buah roh tadi ada 9 rasa yang harus kita keluarkan. Kemudian kalau sudah ada 9 rasa yang kita keluarkan, otomatis hidup kita akan penuh sukacita, penuh semangat, berkarya. Kita bisa bermanfaat buat orang banyak, entah itu di organisasi, entah itu di pekerjaan. Yang ending-endingnya, yang terakhirnya adalah buah pelayanan. Nah, yang buah pelayanan ini Bapak yang akan saya tanyakan ketika kita sudah ada buah pertobatan, sudah ada buah roh. Nah, untuk buah pelayanan tadi kan memberitakan Injil. Nah, untuk memberitakan Injil ini, bisa kan kalau kita memberitakan Injil itu tidak hanya sekedar di mimbar atau memberitakan Injil itu di forum persekutuan. Mungkin memberitakan Injil juga tadi bisa lewat Zoom, bisa lewat YouTube. Bagi mereka yang seperti saya ini kurang paham tentang IT, mungkin saya bisanya menyampaikan, memberitakan Injil itu tidak bisa terang-terangan seperti Bapak kalau menyampaikan di YouTube. Mungkin saya hanya tadi di organisasi, masyarakat, saya menunjukkan
berbuat baik seperti yang disampaikan di penutup tadi. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Nah, saya mohon penjelasan atau pencerahan dari Bapak Urip bagaimana caranya supaya saya bisa memberitakan Injil itu dengan terang-terangan. Yang jelas kalau saat ini saya bisa memberitakan itu ya action saya, inilah saya ketika saya ini adalah murid Tuhan Yesus, dimanapun berada, saya harus menunjukkan buah pertobatan, saya harus menunjukkan 9 rasa yang bermanfaat bagi orang banyak. Tekniknya apa supaya buah pelayanan itu bisa nyata. Terima kasih Bapak Priscilla, terima kasih untuk pertanyaannya. Bahwa firman Tuhan mengatakan begini, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan ini demi namamu, telah mengusir setan demi namamu, telah menyembuhkan orang demi namamu, itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, kan gitu ya. Ada firman dulu ya. Jadi bukan banyaknya pelayanan, bukan banyaknya kegiatan gereja yang membuat kita diterima di surga ternyata. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kata melakukan kehendak Bapa itu lebih fokus kepada penginjilan. Sebenarnya itu. Jadi penginjilan itu adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu supaya semua orang percaya dan masuk surga. Sehingga surga menjadi penuh. Ya, kan seperti itu dah. Supaya nerakanya tidak penuh, surga menjadi penuh. Lalu bagaimana kita menginjil? Injil itu kan dari 2 kata ya. Eu dan angelion. Ya, eu itu artinya baik atau yang utama, angelion itu artinya kabar. Kabar baik yang utama begitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik yang utama? Yaitu kita bisa diterima orang. Orang tidak akan bisa menerima Yesus kalau kita sendiri tidak bisa diterima mereka. Jadi kita bisa diterima mereka dulu. Kita bisa diterima mereka dulu. Kita membawa kabar baik, kabar utama. Kita diterima karena kita punya karakter yang baik. Karakter tadi 9 rasa tadi, Ibu Priscilla. Karena kita punya karakter 9 rasa tadi, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hal itu tidak akan ditentang. Karena orang bisa merasa diri kita, maka kita bisa mengeluarkan atau memberitakan kabar baik itu. Nah, bagaimana kita menginjil? Yaitu dengan kita meminta Roh Kudus supaya menaklukkan hati orang yang kita injili dulu. Didoakan dulu. Lalu kalau hati orang itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus atau ditaklukkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita itu akan ditangkap oleh mereka. Karena nginjil itu urusannya Roh Kudus. Orang percaya, bertobat itu urusannya Roh Kudus. Sehingga kalau kita menginjil tanpa Roh Kudus, kita hanya akan ngomong bahasa manusia. Akan bicara tentang berkat, bicara tentang kehidupan sehari-hari, ya itu. Tapi kalau kita sudah meminta Roh Kudus untuk menenangkan hati orang itu, menguasai hati orang itu yang akan kita injili, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik misalnya. Kebaikan Tuhan itu apa? Dia menciptakan surga bagi orang berdosa. Saya selalu begitu. Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan surga bagi orang berdosa. Sehingga orang berdosa masih diberi kesempatan masuk surga. Lalu caranya bagaimana? Orang berdosa ini datang pada Tuhan yang bisa mengampuni dosanya. Nah, Tuhan yang bisa mengampuni dosanya itu akan datang kepada orang itu untuk menunjukkan Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti ini. Nah, Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang datangnya dari surga,
yang bisa menunjukkan surga. Nah, dengan apa? Ia datang ke dunia menjadi sama seperti kita, yaitu menjadi manusia. Saya biasa begitu. Kenapa? Karena yang mau diselamatkan manusia. Kenapa dia harus ke dunia? Karena orang dunia tidak tahu surga. Nah, dia datang ke dunia supaya orang-orang percaya kepada Tuhan itu bisa mengerti surga. Dan Tuhan yang datang ke dunia itu punya nama, yaitu Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan orang berdosa? Yaitu dengan mengampuni dosanya melalui pengorbanannya mati di kayu salib. Tapi karena dia Tuhan, setelah dia mati dan dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Dan siapapun yang percaya pada Yesus disediakan tempat di surga karena Yesus sudah naik ke surga. Hanya itu saja. Saya menginjili hanya begitu saja. Tidak sampai 10 menit. Tapi yang jelas kita bisa diterima dulu. Sikap kita bisa diterima dulu. Penampilan kita juga bisa diterima. Seperti itu. Karena orang percaya pada Yesus itu bukan karena orang itu tahu sendiri, enggak, tetapi karena ada yang memberitakannya. Sehingga kalau kita mau memberitakan Injil kepada siapapun juga, ya kita harus jaga penampilan kita, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana kita bertutur kata. Dan saya biasa di desa-desa menginjil, sangat biasa itu desa-desa. Dan banyak orang yang percaya Yesus dan banyak gereja yang sudah berdiri di desa-desa karena hasil penginjilan kami. Dan ini yang unik, Bu Priscilla, ini yang unik. Kami justru kemarin sebelum pandemi itu mengadakan pemberitaan Injil lewat paduan suara. Jadi ada orang meninggal, kami diundang, kami mengisi paduan suara. Paduan suara yang lagu-lagunya lagu-lagu Jawa, ada lagu-lagu bahasa Indonesia, ada yang hubungannya dengan keselamatan dan surga. Tapi sebelum kami nyanyi, saya 5 menit menjelaskan arti pujian itu kepada ratusan orang yang layat pada waktu itu. Nah, itu juga artinya memberitakan Injil. Dan kami menyanyi dengan suara yang baik, suara yang bisa ditangkap, karena itu bentuknya kor. Kami lakukan seperti itu. Terima kasih, Bu Priscilla. Mungkin bisa diterima. Ya. Terima kasih ya Bapak. Penjelasannya lebih gamblang, jadi saya lebih mantap lagi. Oh ternyata ketika saya di organisasi saya diterima orang banyak action saya, berarti modal saya tadi yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Urep. Saya mohon petunjuk Roh Kudus gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Bu Priscilla ya. Itu lihat ini. Oh ya, silakan yang lain kalau mau bertanya. Ada yang lain mau bertanya? Iya, saya mau tanya kepada Pak. Oh, silakan. Pak Sin. Ya Pak Joko silakan. Sinten tadi? Ya silakan Pak Joko. Iya, saya mau tanya kepada Bapak. Kita tahu bahwa sebenarnya pandemi ini kan garis besarnya bila diketahui adalah endemi yang betul-betul endemi penyakit yang meluas. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau tadi ada beberapa bagian tentang berbuah pada saat pandemi itu tidak hanya artinya konteks langsung, maksudnya tidak pelayanan musiknya dan seterusnya. Nah, kemudian apabila saya ingin tahu, bila dikomparasikan zaman dulu, pandemi, saya yakin pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus pun kelihatannya juga ada pandemi kalau tidak salah. Dalam Alkitab seperti wabah-wabah dan seterusnya itulah. Bagaimana cara penanganannya? Apakah sama? Bila
pandemi sekarang ini kita tahu adalah dengan cara virtual, melakukan dengan cara paduan suara, penginjilan tadi, kemudian tidak langsung di kontak langsung, bahasanya misalkan dengan cara membagi sembako, terus kemudian juga tidak langsung memberikan sesuatu yang nyata, tindakan kasih itu tidak nyata begitu. Jadi bisa bagi penginjilan hanya dengan syiar, hanya dengan nasihat, hanya dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita komparasikan tahun-tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus sudah menghadapi seperti itu. Apakah sama? Kemudian tentu tidak sama. Tetapi bagaimana kalau kita mau petik hal-hal yang diambil pada saat itu, kemudian kita kerjakan pada saat yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak monggo bisa diberikan penjelasannya dan pencerahannya. Terima kasih Pak Joko. Bahwa sejak zaman dulu sudah ada pandemi ya. Sudah setelah jatuh dalam dosa itu sudah ada epidemi atau penyebaran penyakit. Tapi karena waktu itu dunia kan belum banyak dihuni orang, lalu benua juga tidak banyak dihuni orang, maka tidak terlalu banyak seperti yang terjadi di Mesir misalnya. Ada penyakit sampar, gitu ya, barak, gitu ya. Tapi kan lokal. Kalau sekarang ini kan ada semua benua dihuni orang, alat transportasi sangat banyak, darat, laut, dan udara menyebar. Dulu pernah ada pandemi atau epidemi pes, penyakit disebabkan oleh tikus misalnya, atau antrak yang disebabkan oleh sapi misalnya, SARS yang disebabkan oleh hewan misalnya, flu burung, flu babi dan sebagainya. Nah, dari dulu sudah ada, teman sebarannya tidak seperti itu. Nah, waktu Yesus menghadapi pandemi atau epidemi, dia dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari tempat satu ke tempat yang lain di seluruh wilayah Israel pada waktu itu atau seluruh wilayah Palestina pada waktu itu, Yesus melakukan tetap kegiatan penginjilan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga. Melalui apa? Kalau Yesus langsung, melalui memberi makan 5.000 orang misalnya. Langsung, tadi dengan mujizat. Langsung, dia mengubah anggur menjadi mengubah air menjadi anggur misalnya. Dia langsung menyembuhkan orang sakit misalnya. Cara menginjilnya begitu. Membangkitkan orang mati misalnya. Atau berkata-kata langsung dengan Nikodemus misalnya, sharing, atau dengan Sakeus misalnya. Di situ Yesus langsung, sebelum Yesus melakukan penginjilan, dia melakukan mukjizat dulu. Dia mengajar dulu, baru poinnya Injil Kerajaan Surga. Zamannya Yesus seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang di masa pandemi ini bisa saja kita mengadakan penginjilan lewat kegiatan-kegiatan sosial. Ini yang dilakukan kami kemarin, membagikan hand sanitizer, membagikan masker di jalan-jalan pada tukang beca, kepada para pedagang kecil, dan di situ kami dialog memberitakan bahwa kesehatan itu sangat penting, tapi keselamatan lebih penting. Seperti itu. Dengan membagi hand sanitizer, membagi masker, membagi vitamin, begitu. Dan itu kami lakukan terus-menerus. Bahkan sampai kemarin masih akan. Apabila perlu dibagi sembako, kami akan membagi sembako ke tukang-tukang beca, ke tukang-tukang ojek, akan ada yang membagi makanan. Ya, gitu. Tapi konteksnya adalah untuk jembatan penginjilan. Jadi pembagian tadi hanya sebagai jembatan saja, bukan sebagai penginjilan itu. Ya, terima kasih. Mungkin ya. Ada masih kurang. Silakan yang lain. Salam Pak. Ya, silakan Pak Yanus Edi. Ya, silakan Pak Yanus Edi. Saya masih di tol nih ya masalahnya ini. Ya. Ini
menurut saya apa ya? Kalau saya lakukan sih pelayanan waktu saat pandemi ini banyak orang-orang sakit, kita jadi berkat itu mendoakan. Kadang saya mendoakan orang yang sakit atau menjadi dampak ucapan, tingkah laku, perbuatan kita tunjukkan pada dia bahwa orang Kristen ginilah bisa menolong sama mungkin dia kekurangan. Oh, satu dia kekurangan sekali atau mungkin dia mau berubah aja nggak bisa, kita tunjukkan gimana sih orang Kristen. Jadi bisa didampak. Jadi saya sering kalau keluar-keluar ke konsumen itu mendoakan orang yang sakit apapun sakit. Saya harus punya iman, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi itu. Jadi itu saat pandemi jadi dampak, jadi berkat, jadi berbuah. Jadi dan kemanapun kita melangkah, biar Roh Kudus menuntun kami, bimbing kami, urapi kami, sehingga kami bisa menjadi berkat, berdampak positif bagi lingkungan kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Bahkan doa bersama, di saat pandemi ini kita berdoa bersama, bahwa hamba Tuhan atau para pengerja, asrama gereja, gitu. Jadi saat pandemi ini kita bisa menjadi dampak. Itu menurut saya. Terima kasih dan berkati. Ya, sangat betul Pak. Bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini. Seperti tadi saya katakan, bisa membagi sembako, membagi hand sanitizer, membagi masker, tapi itu hanya sebagai jembatan, termasuk mendoakan orang-orang sakit. Nah ini juga ada tim yang setiap hari ke rumah sakit, tetapi tidak langsung berkunjung ke sana, karena memang tidak boleh, tapi melalui CCTV. Jadi melalui CCTV siapa yang mau didoakan. Nah, dari situ tidak hanya orang Kristen saja yang ternyata yang minta didoakan. Banyak orang-orang yang non-Kristen yang minta didoakan. Maksudnya waktu mereka di ruang isolasi. Di ruang isolasi waktu itu kan sendiri. Tidak ada teman, tidak ada siapa. Bahkan suster pun tidak bisa sewaktu-waktu datang ke kamarnya. Dalam kondisi depresi, sendirian, hamba-hamba Tuhan bisa mendoakan lewat CCTV. Ada satu kamar atau ruangan khusus CCTV yang bisa menghubungkan dengan pasien yang minta didoakan. Ini luar biasa baik sekali Pak. Apa yang Bapak tadi lakukan itu sebenarnya adalah cara bagaimana penginjilan itu bisa sampai kepada orang itu. Bukan hanya supaya orang itu sembuh, tapi supaya orang itu dengan mendengar Injil mereka diselamatkan begitu ya. Terima kasih ya. Ya, untuk yang lain silakan. Bu Lisa. Silakan untuk bertanya, Bu. Belum ada. Oh, belum ada. Untuk Bu Ruth, silakan. Bu Maria Kandek mau tanya lagi. Oh iya, silakan Bu Maria. Dibuka di Amut. Iya. Ya, terima kasih. Kesempatan yang kedua di sini, minta maaf kalau ini saya ada di luar mungkin daripada pembacaan kita tadi karena saya tidak dapat tadi untuk pembacaan pertamanya, yaitu dimana saya ambil di dalam Amsal 23 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kita tahu bahwa sekarang masa pandemi masih yaitu belum tuntas, artinya masih yaitu ada yang masih terjadi sana sini, tapi tidak separah seperti 2020 yang lalu. Dan sekarang kita memasuki suasana Natal. Suasana Natal banyak sekali orang-orang yaitu atau anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang membutuhkan namanya keperluan di dalam rumah tangga mereka. Kira-kira sikap apa yang diambil oleh yaitu pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan? Kalau firman Tuhan sudah katakan bahwa karena masa depan sungguh ada
dan harapanmu pun tidak akan hilang. Kalau kita bisa melihat juga banyak karyawan yang sudah di PHK-kan. Banyak juga yaitu karyawan yang mungkin dikurangi gajinya atau apa yaitu dari pekerjaannya. Itu bisa membuat orang bisa stres, bisa membuat orang tidak tenang di dalam dia punya diri atau yaitu di dalam mata pencahariannya. Nah, sikap apa yang diambil oleh yaitu orang-orang yang mengalami yaitu yang sudah di PHK-kan sehingga mereka tidak hidup di dalam yaitu kedagingan mereka dan tidak terlepas dari mereka tidak hidupnya itu tidak melupakan Tuhan karena Tuhan sudah katakan harapan masa depan itu sudah ada. Tetapi terkadang kala kita manusia itu ya mungkin kita bisa melihat secara letterlek ya mungkin kalau kita diberkati pada saat itu kita bisa katakan amin haleluya. Tetapi coba kalau yaitu ada sesuatu yang kita hadapi, apakah kita bisa berkata haleluya atau apakah kita bisa berkata puji Tuhan dan amin. Dan oleh sebab itu ya terkadang kala bisa menghantui seseorang atau yaitu dari karyawan tersebut yang mengalami yaitu kemerosotan di dalam ekonomi mereka. Itu yang saya mau tanyakan, sikap apa yang kira-kira diambil oleh seseorang di dalam menghadapi hidup mereka di hari-hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya. Ayat dalam Amsal itu karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang itu sebenarnya menunjuk masa depan surgawi. Masa depan di dunia ini. Harapan itu tidak akan hilang. Jadi ayat itu sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada kondisi kita di dunia ini, bahwa kita punya masa depan, bahwa kita punya harapan. Jadi Amsal itu menunjuk jauh ke depan, yaitu surga. Kalau orang-orang percaya itu punya harapan masuk surga dan hal itu tidak akan hilang harapannya untuk masuk surga kan gitu. Yang kedua, kalau berkenaan dengan kondisi sekarang, dimana masa pandemi banyak yang di PHK dan sebagainya, karena seluruh dunia, kemudian mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak terhadap tangan Tuhan penopangnya. Ya, apabila ia mengalami kesulitan ekonomi karena di PHK, asal dia perhatian karena Tuhan menetapkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau yang hidupnya berkenan kepadanya, sekalipun ia di PHK, sekalipun ia kehilangan pekerjaan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak dan bisa menopang. Entah dia akan mendapatkan pekerjaan yang baru, entah dia akan diberi Tuhan kesempatan untuk membuka usaha lewat online, jualan lewat online. Beberapa dari teman-teman yang dulunya bekerja bahkan jadi manajer atau pimpinan perusahaan sekarang ini mereka dengan pupuk, dengan sembako, lewat online, makan lewat online, dan ternyata saya tanya hasilnya justru besar daripada mereka dulu kerja di perusahaan. Kita melalui iman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kita ini adalah manusia sempurna karena percaya itu menjadi kota karena orang benar orang yang benar itu dia ini 7 kali sehari dia akan itu kan katakan
pandemi ini kita bisa juga. Saya melihat bahwa orang-orang yang saya bisa diterima. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Dan bagaimana kalau yaitu pribadi seseorang atau ada seorang pelayan atau pengikut Tuhan yang imannya belum bertumbuh, apakah dia tidak satu macam stres atau apakah dia tidak mengalami satu kegagetan dalam yaitu mata pencahariannya? Itu yang kita pikirkan, bahwa kalau yang sudah hidup dalam Tuhannya sudah bertumbuh bagus, itu mungkin apapun yang terjadi dalam dia punya diri, dalam pribadinya, mungkin dia tidak kaget. Mungkin dia bilang, itu satu rolling atau satu ujian dari Tuhan. Saya mau tidak mau saya harus terima. Ini sebagai yaitu bonus lah buat saya. Tetapi kalau yang imannya baru bertumbuh, saya percaya Pak, saya sudah otomatis Pak itu. Dia itu akan yaitu pasti berubah di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Karena dia imannya baru tumbuh dan dia bekerja di tempat itu mungkin belum lama, ada sudah perubahan peraturan yang dikeluarkan pas kena dengan orang yang mulai tadi imannya mulai bertumbuh atau dia baru mulai setia, yaitu perlahan-lahan ke gereja atau mengikuti aktivitas kegiatan gereja, sudah pasti nanti dia mulai bertanya, timbul dalam hatinya, ini berarti ini mungkin lebih bagus saya tinggal di rumah saja, karena seolah-olah itu dia sudah punya pengharapan sudah hilang, dia seolah-olah itu dia sudah tidak punya pengharapan lagi, ketergantungan hidupnya itu sudah yaitu sempat oleng atau sempat goyang. Sebab itu, ya itulah sikap apa yang dia ambil itu, sehingga yaitu dia tidak berlarut-larut nantinya di dalam yaitu memikirkan dia punya masa depan yang bukan menjadi cemerlang, itu mungkin sudah mulai menjadi suram. Dan kita melihat sekarang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan banyak yang mengalami hal demikian. Ya, kalau dia setia, dia aktivitasnya di gereja yaitu dia mungkin aktif dan dia tidak mengalami, pasti dia tidak mengalami yang namanya kesusahan yang berlanjut. Tapi kalau yang orang yang imannya baru mau bertumbuh, sudah otomatis Pak Pendeta pasti yaitu dia mengalami satu kemerosotan iman, mengakibatkan yaitu berpikirnya dia dari hal pekerjaannya atau mata pencahariannya yang sudah tidak stabil lagi. Nah itu yang saya bilang, bagaimana dengan orang yang imannya baru bertumbuh Pak Pendeta? Mohon penjelasannya. Ya. Iman bertumbuh itu saat dia mengalami penganiayaan. Itu firman Tuhan mengatakan itu. Saat iman bertumbuh, dia mengalami penganiayaan. Yang kedua, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Tanpa perbuatan pada akhirnya kosong. Yang ketiga, pencobaan yang kita alami itu ada pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Apabila pencobaan itu melebihi kekuatan kita, maka Tuhan sendiri yang akan campur tangan untuk berkenaan dengan iman yang bertumbuh tadi ada kena sehat dan sebagainya, kemudian menjadi lemah dan sebagainya. Ini begini, kita tidak tahu bahwa tingkat iman seseorang itu seperti apa. Penampilan tidak semua orang Kristen itu ada Tuhan, pendeta imannya akan ditampil. Surga bukan untuk orang cengeng. Surga bukan untuk orang yang gampang menyalahkan keadaan. Surga bukan untuk orang-orang yang tidak mau berjuang. Kalau kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal terakhir, surga itu hanya untuk orang-orang yang pemberani, yang bisa menunjukkan imannya dalam mengalahkan
masalah. Sehingga Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dalam kondisi apapun kita pasti diberi kuat. Sehingga kalau ada saudara kita yang lemah imannya, kita harus segera mendekati mereka. Kita harus segera memuridkan mereka. Kita harus segera dekat dengan mereka, lalu mereka kita hibur, kita kuatkan, tetap kita dukung. Jadi orang-orang yang lemah seperti ini jangan disalahkan, jangan dituduh, jangan dihakimi, tapi justru orang-orang lemah seperti ini, yang lemah iman seperti ini, atau yang baru bertumbuh seperti ini, kita rangkul bersama-sama. Kita carikan jalan keluar bersama-sama. Karena dia kan sedang bertumbuh. Perlu pupuk, perlu siram, perlu naungan. Enggak begitu ya. Jangan biarkan sendiri. Kalau ada jemaat itu, dan kalau kita tahu, kita harus segera datang kepada mereka. Terima kasih, Bu Maria. Monggo yang lainnya. Silakan. Bu Maria sudah puas? Oke. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kalau Pak Yanus Budi mau bertanya? Atau Bapak Filipus Kelvin? Rukanto. Ya, Pak Filipus Rukanto. Pak Filipus, silakan. Ya. Masih di dalam Yohanes pokok anggur itu, Pak. Saya hanya mohon dijelaskan Yohanes 15 ayat 7 yang bunyinya, jikalau firmanku tinggal di kamu dan kamu tinggal di dalam firmanku, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini yang dimaksud ini permintaan yang bagaimana itu, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Filipus. Permintaan yang sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Jadi kan kalau firman-Ku tinggal dalam kamu, gitu ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki sesuai dengan firman-Ku. Gitu. Kamu akan menerimanya. Jadi konteksnya kita akan diberi apa yang kita kehendaki sesuai dengan firman-Nya. Nah, kalau orang Kristen tidak pernah baca firman Tuhan, ya dia tidak tahu apa yang mereka minta sama Tuhan. Mintanya mobil, rumah tingkat, mobil banyak. Mereka itu hanya sebagai sarana ya, uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Itu sebenarnya nggak salah, cuman apa itu sesuai dengan firman-Nya gitu. Nah, firman-Nya itu apa ya dalam Alkitab itu. Janganlah kamu misalnya seperti orang kaya yang hanya dikuasai oleh kekayaannya. Sehingga Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya yang masuk ke kerajaan. Jadi begini Pak Pendeta Filipus, konteksnya tadi. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah puas Pak Filipus? Ya, sudah, Bu. Oke. Ada yang lain mau bertanya? Kalau tidak ada, bagaimana caranya kita mempunyai ciri roh, buah roh tadi, Pak, yang dijelaskan di atas tadi? Ya, buah roh itu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang dikuasai Roh Kudus dalam hidupnya secara otomatis dia diajar untuk memiliki kasih, memiliki kesabaran, memiliki kelembutan, memiliki kebaikan. Jadi gitu. Jadi tidak otomatis, tetapi dia akan diajari sedikit demi sedikit, pelan-pelan berubah menjadi karakter Kristus gitu. Semua orang yang punya karakter Kristus, sifat-sifat lama yang tidak sabar, sifat tinggi hati, sifat tidak menghargai orang lain, itu akan dikikis oleh Roh Kudus. Makanya
Kalau kita lebih sering Zoom seperti ini, persekutuan seperti ini, tanya jawab seperti ini, itu akan mengasah kita untuk Roh Kudus bisa mengeluarkan buahnya, bukan buah-buahnya ya, mengeluarkan buahnya yang 9 rasa tadi. Kalau orang terus-menerus sering baca Alkitab, sering persekutuan, otomatis karakternya itu akan terbentuk seperti Kristus. Itu caranya cuman begitu, tidak ada cara yang lain. Bukan karena kita dengan belajar teologi belajar atau banyak ikut seminar, itu tidak menjamin ya. Orang yang ikut seminar sana sini, persekutuan doa sana sini, apalagi ya maaf ya persekutuan doa karena pembicara top lalu pulangnya dikasih uang saku, ya belum tentu itu orang akan mengeluarkan buah roh itu ya. Terima kasih. Ya. Ada yang lain ingin bertanya? Silakan. Masih ada waktu, Pak Petrus? Kalau masih ada 15 menit. Kalau masih ada yang bertanya. Tapi kalau sudah nggak ada yang bertanya, bisa disimpulkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Silakan hostnya atau ada satu pertanyaan lagi. Silakan siapa yang mau bertanya? Oh, Bu Ruth Sulasmi membuka mic-nya. Silakan Bu Ruth. Bu Ruth. Oh, dia lah. Oh, ditutup kembali. Ya sudah. Kita akhiri sisi tanya jawab ini karena memang sudah tidak ada yang bertanya. Dalam kesimpulannya hari ini, tetap berbuah di masa pandemi. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan, tetap berbuah dalam kebaikan, termasuk berbuah itu ada 3 buah, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Menjadi saksi Tuhan, dan cara untuk mengisi beribadah supaya kita tenang di masa pandemi, kita harus bersekutu bersama keluarga, beribadah dengan keluarga. Kalau saudara-saudara ini ingin memiliki buah roh, itu harus banyak membaca Alkitab supaya kita tahu apa yang dimau Tuhan. Dan buah di masa pandemi itu bukan untuk kita memberi makan ataupun apa, tetapi buah-buah pada diri kita, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Pak Urip, bahwa kalau buah itu kita betul-betul harus bisa menjadi saksi Tuhan dan lebih dekat dan lebih dalam di dalam Tuhan. Begitu kesimpulan malam ini, dan waktu saya serahkan pada Pak Petrus untuk doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Urip. Silakan Pak Urip untuk doa berkat untuk kita. Ya, terima kasih buat semuanya. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Urip Yudono MPD yang malam hari sudah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi ini luar biasa malam hari ini karena kita bisa menghasilkan buah meskipun dalam masa pandemi. Ya, bahkan kita harus berbuah kapanpun. Ya, setiap waktu, setiap saat harus ada buah yang dihasilkan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, bahkan kita harus jadi saksi hidup. Ya, itu terima kasih buat Bapak Pendeta Urip dan juga buat rekan-rekan semua, rekan-rekan sekerja Tuhan yang sudah bermalam hari ini. Terima kasih buat partisipasinya dan juga sudah meluangkan waktu untuk kita semua bergabung dalam Zoom untuk kita belajar tentang pendalaman Alkitab. Jadi ini sangat memberkati kita semua untuk kita boleh tetap
maju di dalam Tuhan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oleh sebab itu kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Urip untuk bergerak berkat buat kita semuanya sekaligus mengakhiri untuk Zoom pada malam hari ini. Waktu kami serahkan kepada Bapak Pendeta Urip. Monggo Pak. Ya, bisa di-mute dulu Pak. Pak Urip. Ya. Ya. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri selama lebih dari 1 jam ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh diterangi Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti apa menjadi kehendak-Mu, bagaimana kami tetap berbuah di masa pandemi ini. Dan biarlah kami dalam kondisi yang seperti ini diberi kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan dan bisa menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Melalui kami boleh memberitakan Injil-Mu. Berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang telah mengikuti Zoom meeting ini, berkat-Mu atas keluarganya, berkat-Mu atas pelayanannya, berkat-Mu atas seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh keberadaan kami, bangsa kami, pelayanan kami, hidup kami, saudara-saudara kami semuanya dalam dan kasih kuasa-Mu, ialah Engkau yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Pada akhirnya kami akan beristirahat tidur. Pada malam hari ini Kau jaga dan lindungi kami, hingga boleh bangun pagi dengan keadaan sehat dan boleh kembali beraktivitas melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persekutuan ini ke depannya, supaya semakin banyak orang diberkati dan banyak orang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Yang tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Maka diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih sayang, kebaikan, kemurahan, kedamaian, dan segala berkat surga menyertai kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, masa depan kita berhasil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan Sang Penebus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati Pak Filipus. Sampai ketemu lagi.